A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wa la tudarrunna litudayyiqu alayhim wa in kunna ulati amrin fa'amsiku alayhinna hatta yada'na hamlahun wa in aradalakum fa'atuhunna ujurahun wa atamiru bainakum bima'ruf wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra. Tempatkanlah mereka, para istri, di mana kamu bertempat tinggal, menurut kemampuanmu. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka istri-istri yang sudah ditalak itu, sudah itu. Mana tadi sudah ditalak? Ya kan? Sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkah sampai mereka melahirkan kandungannya. Kemudian jika mereka menyusui anak-anakmu, maka berikanlah imbalannya kepada mereka dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perumpamaan lain boleh menyusahkan perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya. Ya, tempatkanlah, ya kan, tempatkanlah dia istrimu itu yang telah kamu taruh pada tempat yang aman gitu ya. Tempat yang sebaik-baiknya, ya kan. Jangan sampai menyusahkannya. Jika perempuan yang ditalak itu, berikan nafkah padanya sampai dia, jika mereka istri yang sudah ditalak itu sedang hamil. Nah, dan jika istri yang ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah nafkah kepadanya, ya kan? Kepadanya. Nah, sampai dia melahirkan. Nah, terus, dan jika kamu
dan musyawarahkanlah dengan mana, dengan baik, ya kan? Dan jika kamu tidak sanggup untuk memberikan nafkah, menyusukannya, maka boleh disusui oleh orang lain. Jadi orang yang ditalak itu ditunggu waktunya 3 bulan dan tidak boleh diusir dari rumahnya. Ditempatkan tempat yang terbaik. Nah, yang ditalak itu ternyata hamil sampai dia melahirkan. Itu, ya, kalau dia sudah melahirkan, punya anak, nafkahilah, beri nafkah anak itu susunya dan disalahkan dengan baik. Nah, dan jika tidak ada susunya, dicari orang lain ya kamu. Berarti tidak ada sesuatu pun di dalam Islam itu yang tidak diatur. Semuanya dimusyawarahkan dengan baik. Itulah tatanan kehidupan manusia keluarga di dalam Islam. Liyunfiq zu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alaihi rizquhu wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifullahu nafsan illa ma ataha sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Hendaklah orang-orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Bagi orang yang luas, yang bercukupan, maka berikanlah nafkah kepadanya, ya kan, sesuai dengan kemampuannya. Dan bersiapa yang terbatas rezekinya, masih minim, maka berikanlah apa yang diberikan Allah kepadanya, ya kan. Jadi tidak ada istilahnya saya tidak miskin, saya tidak bisa menafkahi, harus diberikan berapa adanya, ya kan. Kalau misalnya dapat beras 1 liter, bagi 2, kenapa? Kemudian Allah tidak memberatkan suatu diri, ya, atas apa yang didapatnya. Kemudian saya jalu Allah tidak membebani. Allah tidak membebani seseorang sesuai dengan apa yang ada padanya. Kemudian Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Memberikan kelapangan sudah kesempitan. Nah, jadi istilahnya bercerai itu berarti boleh pas tangan, tidak. Wajib memberikan nafkah terus selama iddah, ya kan, selama cerai dia selama 3 bulan. Kalau dia misalnya dalam keadaan hamil, tunggu melahirkan dulu, nafkah tetap jalan seperti biasa.
sudah melahirkan, tunggu lagi 3 bulan lagi, baru iddah selesai, baru boleh cerai itu berlaku. Ana amri rabbiha wa rusulihi fahasabnaha hisaban sadida. Ini berapa sih? 2 Mei. 8 kan? Iya. Wakala ya. Itu enggak. Oh iya. Wa ka'ayyin min qaryatin atat an amri rabbiha wa rusulihi fahasabnaha hisaban sadida. Fahasabnaha hisaban sadida wa azabnaha azaban nukra. Dan betapa banyak penduduk negeri yang mendurhakai perintah Tuhan mereka dan rasul-rasulnya. Maka kami buat perhitungan terhadap penduduk negeri itu dengan perhitungan yang ketat, dan kami azab mereka dengan azab yang mengerikan di akhirat. Ya, betapa banyaknya penduduk negeri, ya kan? Penduduk negeri yang melanggar perintah Allah dan Rasul-Nya. Nah, Allah akan memberikan perhitungan yang ketat, ya kan? Dan mengazab mereka dengan azab yang mengerikan. Jadi orang yang mengabaikan masalah rumah tangga di dalam perceraian atau sebagainya, itu dalam suatu negeri itu banyak tuh yang seperti itu. Kenapa contoh mencontoh? Si A cerai, tuh kira lagi cerai, gitu. Itu masalahnya. Ya, jadi seolah-olah kehidupan itu tidak ada aturan. Nah, jadi sekarang anak-anak sekolah sudah membuat konten-konten yang di media, nah, di rumah kosong, dia kan melakukan sesuatu asusila. Itu anak-anak sekolah usia SMA. Dengan konten-konten itu dia jadi ngetop. Itu seperti tidak ada aturannya. Itu banyak ditemukan di media sosial kalau kita perhatikan. Apakah ini kan sama dengan itu penduduk negeri yang sudah tidak ada aturannya, tidak ada agama lagi. Usia sekolah, usia belajar, dia kabur dari sekolah, kemudian dari rumah kosong buat konten-konten yang melakukan asusila. Ini permasalahannya pendidikan orang tua, pendidikan agama itu sudah rendah sekali di kalangan masyarakat kita. Ini Al-Quran sudah betapa banyaknya, ya kan? Betapa banyaknya suatu negeri yang tidak mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Itu kan sudah melanggar perintah, ya kan? Nah, supaya jadi ngetop seperti itu. Kan itu saja. Bukan anak-anak saja, tetapi orang dewasa juga sama. Dan tidak ada aturan lagi. Fazaqat wa bala amriha wa kana akibatu amriha khusra.
sehingga mereka merasakan akibat yang buruk dari perbuatannya, dan akibat perbuatan mereka itu adalah kerugian yang besar. Ya. Sehingga mereka merasakan yang buruk atas perbuatannya, dan perbuatan yang buruk itu karena merugi yang besar. Apa yang meruginya? Yang pertama, dia dipermalukan di dalam keluarganya, dipermalukan dalam masyarakat. Kemudian dengan Allah dia mendapat kerugian dan melanggar aturan-aturan Allah. Jadi kalau sudah tertangkap oleh polisi atau oleh keamanan, orang-orang yang melakukan asusila seperti itu kan memalukan. Itu dari sisi masalah aturan-aturan Allah dalam beragama. Dan orang-orang yang juga untuk mencari nafkah kehidupan, mengejar kehidupannya, dan dengan konten-konten itu laku. Kan bagi pejabat-pejabat negara, korupsi berjamaah, melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Ini sudah tertangkap di Dinas Pendidikan Sumatera Barat, termasuklah kepala dinas, sekjen kepala dinas. Luar biasa, memalukan saja. A'addallahu lahum azaban sadidan wattaqullaha ya ulil albab alladzina amanu qad anzalallahu ilaikum zikra. Allah menyediakan azab yang besar, azab yang keras bagi mereka bertawakal kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Wahai orang-orang yang mempunyai akal, yaitu orang-orang yang beriman, sungguh Allah telah menurunkan peringatan kepadamu. Allah menjanjikan atau memberikan azab yang keras terhadap orang yang melakukan suatu penyimpangan dari agama kita. Maka disuruh bertakwalah kepada Allah, hai orang-orang yang berakal dan orang-orang yang beriman. Ya kan? Sungguh telah kami berikan, kami turunkan kepadanya dari Allah, supaya kamu mengingat. Jadi orang-orang beriman itu telah diberikan peringatan, sudah diberikan mengingat, zikra, ingat, selalu ingat. Kalau orang beriman, kalau iman sudah tidak ada, ya berarti dia sudah tidak bertakwa lagi kepada Allah. Rasulullah alaikum ayatillahi mubayyinatin liyukhrijal ladzina amanu wa amilus salihati minaz
khalidina fiha abadan qad ahsanallahu lahu rizqa. Dengan mengutus seseorang para rasul yang membacakan ayat Allah kepadamu, yang menerangkan bermacam-macam hukum agar dia mengeluarkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dari kelapangan kepada Dari cahaya. kegelapan. Ya, dari kegelapan kepada cahaya yang terang ya. Sesiapa yang beriman kepada Allah akan mengerjakan kebajikan, niscaya dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sungguh Allah memberikan rezeki yang baik rezeki baik kepadanya. Jadi Rasul telah membacakan, ya, Allah telah mengutus Rasul yang membacakan kepada kamu ayat-ayatnya yang jelas, supaya mengeluarkan orang-orang beriman dan beramal saleh itu dari kegelapan menjadi terang. Ya, dibacakan ayat-ayat jelas, ayat-ayat supaya apa? Supaya orang-orang yang beriman itu yang beramal saleh itu keluar dari kegelapan menjadi terang. Dan siapa yang beriman ya kepada Allah dan mengerjakan amal saleh, dia akan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai. Kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Dan sungguh Allah memberikan rezeki yang baik padanya. Jadi kalau syaratnya itu beriman, beramal saleh, pastilah dapat rezeki yang baik. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad a'ata bi kulli syai'in ilma. Allah yang menciptakan 7 langit dan dari pencipta bumi juga serupa perintah Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahwa Allah maha kuasa atas segala sesuatu, dan ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu. Ya. Allah yang menciptakan langit, ya, 7 lapis langit, 7 langit dan bumi yang serupa, ya, dan diturunkan kepada dia memerintah, mengikuti perintah Allah, supaya kamu mengetahui bahwa Allah atas
berkuasa atas segala sesuatu. Jadi Allah menciptakan langit, 7 lapis langit dan bumi itu semuanya sama dengan manusia juga. Dia tunduk dan patuh kepada Allah. Supaya kamu mengetahui Allah berkuasa atas segala sesuatu. Dan bahwa sungguhnya Allah meliputi segala sesuatu atas pengetahuan. Jadi kalau Allah menciptakan manusia itu, dia begini, dan ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu. ya ilmu Allah itu mengetahui segala sesuatu. Jadi tidak ada istilahnya perbedaannya apa yang diciptakan oleh Allah. Kalau manusia diciptakan Allah harus taat dan patuh kepada Allah. Kalau manusia, kalau bumi, langit 7 lapis dan bumi 7 lapis dan bumi juga patuh, taat dan patuh kepada Allah. Sadaqallahul azim. Besok surat At-Tahrim. Tahrim.